Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita di pagi hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, Kau boleh bangunkan setiap kami dan menganugerahkan setiap kami nafas kehidupan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dan di tengah syukur kami ini, kami mau bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami agar apa yang boleh menjadi perenungan kami di pagi hari ini, itu boleh senantiasa menguatkan iman percaya kami untuk benar-benar melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-24, yang menyatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama melihat bagaimana perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang lalang yang ada di antara gandum. Kalau kita mau bersama memahami tentang bagaimana teknik penanaman, salah satu teknik penanaman adalah tumpang sari. Ini adalah sebuah penanaman dua jenis tanaman atau lebih pada satu lahan tanam dalam waktu yang bersamaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas lahan tersebut. Nah, si pemilik ladang dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan tidak bermaksud untuk melakukan teknik atau upaya tumpang sari pada ladangnya. Ia menyuruh hamba-hambanya membiarkan lalang itu tumbuh bersama dengan gandum yang ia tanam. Karena jelas lalang tidak meningkatkan produktivitas lahan. Si pemilik ladang hanya tidak mau kalau gandum yang dia tanam itu tercabut bila hamba-hambanya mau mencabuti lalang-lalang tersebut. Si pemilik ladang ini mengatakan bahwa lebih baik jika lalang itu dibiarkan tumbuh bersama gandum hingga saat menuai tiba. Karena pada waktu itulah akhir hidup keduanya akan ditentukan. Lalang akan dibakar dan gandum akan dimasukkan ke lumbung. Nah, apa maksud perumpamaan Yesus sampaikan tentang lalang yang ada di antara gandum ini? Perumpamaan ini mau menggambarkan tentang bagaimana keberadaan umat pilihan dan orang yang tidak beriman. Orang yang sudah dipilih, orang yang benar-benar hidup kudus, orang yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan, dia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi mereka yang menghindar, mereka yang tidak taat, mereka yang tidak beriman selama hidupnya, nasibnya mungkin akan seperti lalang tersebut. Dia akan dibakar.
Jadi ibu bapak saudara sekalian, dari perumpamaan ini jelas Yesus mau menyampaikan bahwa Tuhan akan membiarkan umatnya memilih jalan kehidupannya. Sama seperti pemilik ladang yang membiarkan lalang tersebut tumbuh bersama-sama dengan gandum yang ia miliki. Tapi untuk tetap menjadi gandum, kita diupayakan untuk tetap menjadi umat pilihan Allah yang tidak terpengaruh oleh lalang-lalang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang berusaha menjerumuskan kita untuk meninggalkan Tuhan. Tuhan membiarkan orang-orang jahat, orang-orang mengecewakan kita ada di sekitar kita. Tapi Tuhan juga menginginkan setiap kita untuk tetap berbuah, sama seperti halnya gandum tersebut. Meskipun dia tumbuh bersama dengan lalang, tapi pada akhirnya dia akan dikumpulkan, akan menjadi sebuah bahan baku makanan yang baik, yang berbuah bagi banyak orang. Tuhan bersama-sama dengan kita mau mengajarkan kita pada pagi hari ini tentang bagaimana menjalani kehidupan, untuk berhati-hati pada lalang-lalang yang ada di sekitar kita, pada upaya-upaya yang berusaha menjerumuskan kita pada dosa. Hati-hati, dan Tuhan akan senantiasa membiarkan kita, tapi pilihan kembali lagi kepada setiap kita. Ketika kita sudah diberikan hikmat oleh Dia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, apakah kita mau memilih untuk hidup dalam keburukan? Kekeliruan sebagai orang Kristen seringkali membawa kita pada keinginan untuk tetap hidup di dalam dosa, karena menganggap kita sebagai manusia berdosa dan enggan mendekat kepada Tuhan. Padahal di tengah kesadaran bahwa kita adalah manusia berdosa, mari bersama dekatkan diri pada Tuhan. Mohon pengampunan Dia. Jangan biarkan kita bernasib seperti lalang-lalang yang tumbuh bersama gandum. Kita adalah gandum yang hendaknya berbuah, menghasilkan yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan bernasib seperti lalang. Mari, apakah kita mau memilih untuk tetap hidup sebagai lalang, ataukah kita tetap mau hidup bersama Tuhan seperti layaknya sebuah gandum? Selamat memilih, selamat menentukan kehidupan untuk terus menjalani kehidupan ke depan bersama tangan kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Tuhan membiarkan setiap kami untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang berusaha menjerumuskan kami, orang-orang yang berusaha mempengaruhi kami untuk meninggalkan Engkau. Tapi lewat perumpamaan lalang dan gandum, kami mau belajar bersama untuk tetap menjadi gandum, untuk tetap menjadi orang-orang yang berbuah, menghasilkan bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami, tuntun kami, lindungi kami selalu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan. Berkati dan sertai kami selalu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.